wawancara dengan Bapak, Pak. Oh ya, boleh. Oh iya, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak, terkait dengan pengalaman Bapak mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah, Pak. Oh ya, boleh. Iya. Silakan, silakan. Iya. Ini dalam rangka ini ya, untuk guru penggerak ini ya. Iya, Pak. Silakan, Bu. Oh iya, Pak. Jadi selama ini mungkin selama Bapak menjadi kepala sekolah ada beberapa kasus yang sudah Bapak tangani di sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi antara kasus yang dilema etika dengan bujukan moral, Pak? Oke. Jadi begini ya, kita kan tahu ada apa perbedaan antara bujukan moral dengan dilema etika. Kalau dilema etika itu ya berarti ada suatu persoalan di mana yang berseberangan itu atau yang bertentangan itu antara sesuatu hal yang benar dengan benar. Sementara yang bujukan moral adalah yang benar melawan salah. Jadi kalau mengidentifikasinya gampang saja. Saya biasa melihat apakah ada aturan yang dilanggar ataukah ada kesepakatan tata tertib yang dilanggar, berarti itu adalah bujukan moral. Tetapi kalau ada dua persoalan itu keduanya benar dan masuk akal, saya kira itu yang lebih menarik untuk diselesaikan kadang-kadang seperti itu. Oh iya, Gitu Pak. ya. Iya. Nah, selama ini, Pak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, terutama ketika kasus-kasus tersebut adalah di dalamnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Oh ya. Jadi seperti benar dengan benar ya. Iya, Pak. Nah, biasanya kalau saya selaku kepala sekolah mendapatkan suatu masalah yang harus diambil segera keputusannya, hal pertama yang selalu saya lakukan itu adalah berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, dengan guru, wakil kepala sekolah itu. Kemudian kita semua kemudian mendiskusikan itu, apa kira-kira dampak seperti apa, keputusan seperti apa yang bagus untuk kita ambil dalam menyelesaikan masalah itu. Jadi itu komunikasi dengan atau kolaborasi dengan pihak teman-teman guru maupun wakil kepala sekolah yang lain. Gitu. Oh iya, jadi ada komunikasi dengan guru-guru yang lain, Pak ya? Betul. Terus, Pak, bagaimana langkah ataupun prosedur yang selama ini Bapak lakukan selain mungkin melakukan komunikasi dengan guru-guru? Adakah langkah atau prosedur lain, Pak, yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan? Oh ya, kalau masalah prosedur, mungkin secara sederhana seperti biasanya begini. Ketika ada suatu persoalan, misalnya persoalan siswa, yang pertama dilakukan itu adalah saya lakukan itu mengidentifikasi dulu, ya, mengidentifikasi persoalan, ya, tahu mengumpulkan data-data tentang persoalan itu. Kemudian saya diskusikan dengan teman-teman yang lain, teman-teman. Kemudian setelah itu kita mempertimbangkan segala aspek, kira-kira keputusan-keputusan yang kemungkinan bisa diambil dengan mempertimbangkan apa akibat daripada keputusan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita kemudian mengambil keputusan dan secara bersama-sama untuk agar bisa dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Oh iya, Seperti Pak. itu. Oh iya, jadi seperti itu, Pak. Ya, secara sederhananya begitu prosedurnya itu ya. Jadi identifikasi dulu, kemudian dikumpulkan tentang apa sebenarnya persoalannya, kemudian didiskusikan tentang dampaknya dan seterusnya pengambilan keputusan yang bisa dilakukan. Jadi pengambilan keputusan itu dilakukan secara bersama, Pak? Iya, tetap secara bersama, karena supaya bisa kita pertimbangkan berbagai aspek yang kemungkinan bisa berakibat dari timbulnya keputusan yang kita ambil itu. Oh iya, Pak. Nah, dari prosedur yang Bapak jelaskan tadi, menurut Bapak hal apa yang paling efektif yang dapat membantu Bapak dalam mengambil keputusan khususnya dalam dilema etika, Pak? Oh
Oh iya, kalau hal yang efektif saya kira itu saja kuncinya satu, Ya, Pak. komunikasi Ya. dengan kemudian di sekolah ini menurut saya kekompakan itu sangat luar biasa, sehingga untuk menyelesaikan itu kita selalu berkomunikasi dengan seluruh pihak sekolah dan bahkan dengan pihak komite sekolah. Jadi itu dengan keterlibatan itu semua itu yang menurut saya cukup efektif untuk pengambilan keputusan yang khususnya yang berbau dilema etika. Oh iya Pak, jadi intinya melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah, Iya, Pak, ya? betul. Baik itu guru maupun orang tua Guru, siswa. orang tua siswa, pihak komite sekolah. Iya, Pak. Ya mungkin kadang-kadang kita memerlukan orang dari luar, tapi sangat jarang. Yang efektif sekali ini begitu ada masalah, Iya, Pak. guru dan wakil kepala sekolah, guru dan juga orang tua siswa itu perlu dilibatkan. Oh iya Pak. Nah, menurut Bapak tantangan apa yang biasanya Bapak hadapi ketika mengambil kasus yang dilema etika ini, Pak? Kalau tantangan sebenarnya biasanya kalau kasus-kasus tertentu ya mungkin ada hubungannya dengan pihak atasan kita ya, Iya. ataupun mungkin siapa yang terlibat dalam kasus itu. Kan kadang-kadang misalnya pihak sekolah, orang tua, taruhlah misalnya orang tuanya ada di sini juga, siswanya bermasalah tapi orang tuanya juga ada di sini. Iya. Kita kan punya Iya, tidak sama pengambilan keputusan. keputusannya jika seperti itu. Di samping itu juga misalnya ketika ada kebijakan keputusan yang kita putuskan, tapi mungkin ada semacam arahan dari atasan, misalnya dari dinas pendidikan. Iya. Kadang-kadang itu juga bisa itu tantangan Iya. juga, bagaimana supaya kita bisa tetap berada di jalur yang sesuai dan juga bisa mengakomodir amanah yang diberikan oleh atasan kita dalam hal ini misalnya dinas pendidikan. Oh, Situ saya tantangan ini Oh menurut iya, saya. Pak. Jadi ada beberapa tantangan besar memang Pak ya, Ya, dari dinas betul. dan mungkin dari rekan guru Iya. yang memiliki Boleh, anak yang boleh jadi. bersekolah. Ya itu contoh-contohnya itu. Iya Pak. Nah, selama ini Pak, adakah waktu tertentu atau jadwal tertentu yang Bapak tentukan untuk menyelesaikan suatu masalah yang berhubungan dengan kasus dilema etika Pak? Atau kalau misalnya ada, seperti apa bentuk dan prosedurnya Pak? Kalau selama ini memang belum ada terjadwal secara detail bahwa penyelesaian masalah ini ada sekian, tetapi kita lakukan itu berdasarkan apa yang ingin kita selesaikan atau apa yang ingin kita putuskan. Ya, jadi tidak ada jadwal secara ini, tetapi tetap kita lakukan dengan bersama-sama dan keputusannya tetap fleksibel, waktunya fleksibel, kemudian keputusan yang dihasilkan juga biasanya fleksibel. Oh, iya. Jadi intinya tidak ada jadwal tertentu Pak ya, tapi Tidak ada memang jadwal. dalam penyelesaian itu tetap dilakukan dengan cara berdiskusi Iya Pak. betul. Nah, tidak ada penjadwalan, belum ada penjadwalan ya. Iya Pak. Nah, Baik Pak, dalam selama ini ketika mengambil keputusan, kira-kira adakah orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan khususnya dalam kasus dilema etika Pak? ya, kalau yang membantu tentu kekompakan ini ya dari stakeholder semua warga sekolah, guru-guru, staf, wakil kepala sekolah sesuai bidangnya, kemudian pihak sekolah luar. Saya kira itu adalah orang-orang yang selalu terlibat dalam pengambilan keputusan yang apalagi yang termasuk dilema etika itu. Oh, ya. Itu. Berarti melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya, Pak? Seluruh Dengan stakeholder. orang tua siswa. Termasuk orang tua siswa jika persoalan itu memang diperlukan untuk itu. Oh iya Pak. Baik Pak, dari semua yang Bapak ceritakan, adakah pelajaran yang bisa dipetik atau Bapak bagikan terkait dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini Pak? Kalau masalah pelajaran ya, dan sesuai juga dengan apa yang saya pahami, bahwasanya dalam mengambil satu keputusan
satu yang pertama itu mesti komunikasi. Komunikasi, kemudian kita melihat bagaimana tanggung jawab kita dalam ketika kita mengambil keputusan, maka kita harus mampu untuk bertanggungjawabkan itu. Kemudian sesuai dengan aturan, kita tetap berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada, tetapi tetap ada fleksibilitasnya di situ. Karena kita memang adalah lembaga pendidikan, bukan lembaga penegak hukum. Itu yang selalu ingin saya sampaikan. Jadi itu pelajaran pertama sekali, komunikasi, kolaborasi dengan ini, agar keputusan yang kita ambil itu lebih bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi intinya Pak, ada kolaborasi, tanggung jawab, kemudian menaati peraturan dengan tetap fleksibel Pak ya, dengan ya mungkin fleksibel maksudnya itu tetap ada kebijakan-kebijakan terhadap aturan yang akan yang kita laksanakan. Ya, bukan berarti kita pelan dalam melaksanakan aturan, tetapi tetap ada kebijakan-kebijakan yang perlu untuk kita tempuh agar tidak terlalu kaku dalam menentukan keputusan yang akan kita ambil. Oh iya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya. Terima kasih sama-sama. juga dengan pengalaman yang hari ini Bapak bagikan kepada saya. Semoga bisa jadi bekal untuk saya juga ke depannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Pak, saya mau izin wawancara untuk kegiatan guru penggerak Pak. Oh, bergerak ya? Pak. Iya. Jadi begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebagai seorang kepala sekolah Pak. Oh iya. Terus ya? Iya Pak. Jadi mungkin selama menjadi kepala sekolah ada beberapa kasus yang Bapak hadapi yang ingin saya tanyakan Pak. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi antara kasus-kasus dilema etika dengan rujukan moral Pak? Iya, jadi dalam tentunya sekolah saya rasa pasti pernah mendapatkan yang namanya persoalan. Jadi khusus untuk bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, yang tentunya yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran berita tersebut atau kasus tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan juga. Jadi intinya dalam mengidentifikasi itu melakukan cross check Pak ya? Iya, betul. Iya, baik Pak. Nah, selama ini Pak, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan ketika terutama pada kasus-kasus yang misalnya di dalamnya ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak? Oh iya, jadi ada beberapa cara yang saya biasa tempuh, yaitu tentunya yang pertama dengan cara mengumpulkan informasi yang cukup tentang kedua kepentingan tersebut dan mempertimbangkan dampak dari masing-masing keputusan yang diambil. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melibatkan semua pihak yang terkait dalam diskusi dan mendengarkan pandangan mereka dengan terbuka. Kemudian yang ketiga, membuat daftar pro dan kontra dari kedua kepentingan tersebut dan mengevaluasi setiap argumen dengan cermat. Terus selanjutnya yang keempat, tentunya memperhatikan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari kedua kepentingan dan mempertimbangkan dampak jangka terpanjang dari keputusan yang diambil. Kemudian yang kelima biasanya saya mencari solusi yang dapat memenuhi kepentingan kedua belah pihak secara adil dan seimbang.
Oh ya, jadi intinya ada kolaborasi dengan stakeholder yang ada di sekolah Pak ya? Iya itu intinya. Oh iya Pak. Nah kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak ambil ketika mengambil keputusan Pak di sekolah? Yang pertama saya tentu mengecek dulu permasalahan, Ya. menentukan pihak mana saja yang terkait, Ya. kemudian mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka saya akan putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Iya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif untuk membantu Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus dilema etika Pak? Oh iya, jadi ketika kita berhadapan dengan dilema etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan di sekolah untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Jadi ada 3 resolusi langkah yang dilakukan, kemudian diskusi ya, kembali lagi berdiskusi dengan stakeholder di sekolah. Iya. Iya Pak. Nah kemudian selama ini apa yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Menurut saya dilema etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Nah, itu adalah tantangannya. Namun saya kembali lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Jadi tetap memegang nilai-nilai kebajikan Pak ya? Iya, tetap. Dalam pengambilan keputusan. Nah, adakah waktu atau jadwal tertentu yang Bapak buat untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Kalau misalnya ada, seperti apa bentuk dan prosedurnya Pak? Tergantung seberapa besar, seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak lain yang terlibat pada saat itu, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus. Jadi tergantung dari permasalahannya Pak ya? Iya, tergantung dari permasalahannya. Kemudian adakah mungkin orang-orang atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan selama ini Pak? Khususnya dalam kasus dilema etika? Sebagai seorang kepala sekolah, tentu saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami, namun melibatkan Dewan Guru atau pihak terkait dan juga bukan hal yang selama ini hal itu baik untuk saya, untuk siswa dan juga lembaga tentunya. Oke Pak. Nah dari semua penyampaian Bapak, kira-kira pengalaman apa yang bisa Bapak dapatkan dalam hal pengambilan keputusan khususnya dalam kasus dilema etika Pak? Yang pertama ada nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi intinya ada nilai-nilai kebajikan, Iya. kemudian ada prinsip dan paradigma Pak ya, Iya. yang dipegang. Iya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan pengalaman yang Bapak berikan. Semoga nantinya bisa menjadi bekal bagi saya dalam mengambil keputusan Pak. Iya, dan tentunya juga saya berharap semoga ibu nantinya bisa semakin sukses. Terima kasih Pak. Thank you.